Haleluya, bagi kita semua khususnya umat Tuhan dan jemaat Tiffany Victory Dikasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan menerima satu perenungan firman Allah yang tertulis dalam Kisah pasal 14 ayat 21 sampai 22 yang berkata demikian: Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Nah, Paulus dan Barnabas menasihati murid-muridnya untuk mereka tetap kuat imannya dan supaya ketika mengalami penderitaan, dan salah satu untuk masuk kerajaan Allah itu memang mengalami penderitaan. Itulah sebabnya pagi ini saya akan menyampaikan bagaimana perenungan firman Allah dalam menghadapi penderitaan, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas kepada murid-muridnya. Nah, hari ini kita akan melihat ketika penderitaan itu datang, seperti apa yang dihadapi banyak orang pada saat ini. Ada 3 sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu karena kita hidup untuk di dalam firman Allah. Yang pertama, dalam menghadapi penderitaan itu sudah berjuang kita hidup untuk melakukan kebenaran, maka kita harus bergembira. Nah, bergembira kita menghadapi setiap permasalahan itu, persoalan itu. Seperti dikatakan dalam Kisah pasal 5 ayat 41 dikatakan di sana, rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ini dikatakan rasul-rasul pada jemaat mula-mula, mereka disidang di mahkamah agama karena memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan kebenaran firman Allah, memang kadangkala kita harus mengalami penderitaan, tekanan, dan proses ujian. Tetapi hati kita harus tetap gembira menghadapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam penderitaan itu karena kita berusaha untuk hidup benar, untuk hidup taat, untuk hidup patuh pada firman Allah, dan ada penderitaan. Ya, poin yang kedua ini tetap kita bertahan, tidak goyah iman kita, seperti apa yang dihadapi penderitaan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka disuruh untuk menyembah patung, tetapi mereka berkata dalam Daniel pasal ketiga ayat 16-18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini punya prinsip siap dilempar maka ke perapian karena membela kebenaran, karena tidak mau mereka menyembah patung. Kenapa? Menjaga iman mereka untuk tertuju kepada Allah yang hidup berkuasa. Jadi dengan kata lain yang kedua, mereka tidak goyah imannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ada ujian untuk menguji iman kita itu, seperti dalami Sadrak, Mesak, Abednego. Itu yang poin kedua. Poin yang ketiga adalah ketika kita menghadapi penderitaan, penderitaan, masalah, tantangan, persoalan, maka poin ketiga berdoa dan memuji Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan. Nah, salah satu kita tahu di dalam Kisah pasal 16 juga, Kisah pasal 16 juga dikatakan di sana, di dalam Kisah pasal 16 kita tahu bagaimana peristiwa yang pernah terjadi di dalam pelayanannya Paulus, yaitu pada ayat dikatakan ayat 23-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum
lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu, terlepas belenggu mereka semuanya. Belenggu penderitaan itu bisa terlepas seperti Paulus di penjara, di tempat berlapis-lapis. Tapi saat mereka memuji Tuhan, saat mereka berdoa, maka belenggu-belenggu mereka terlepas. Nah, mungkin kita tidak dibelenggu oleh penjara, ya, tetapi kita dibelenggu oleh masalah. Tetapi saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, yakinlah, maka belenggu-belenggu itu terlepas sendiri. Nah, makanya dikatakan oleh 2 Tawarik pasal 20 ayat 22, pengalaman Yosafat ketika dia menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Mereka diserang dengan kekuatan senjata, dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawannya. Tetapi Yosafat berkata, berhenti, stop. Maka diajak semua tentara-tentaranya, Yosafat, prajuritnya, kita stop, kita tidak usah berperang. Tapi dikatakan mereka mulai bersorak-sorai. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bani Amon, Bani Moab itu, bahkan orang-orang dari pegunungan Seir yang coba menyerang Yehuda. Kenapa? Karena mereka kalah. Karena apa? Ada Yosafat dan orang-orang Yehuda memuji Tuhan. Nah, ketika memuji Tuhan, ketika berdoa, maka musuh kalah. Nah, inilah 3 poin ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan kita hari ini, supaya Bapak Ibu Saudara tetap kuat, semangat ketika mungkin menghadapi penderitaan. Mari tetaplah bersuka cita dalam penderitaan, tetaplah bertahan, tidak goyah imannya. Dan ketiga, tetaplah berdoa dan memuji Tuhan. Yakinlah Roh Kudus akan menolong kita melewati badai setiap apapun kita hadapi, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Kita imani, kita doakan supaya di bulan Mei ini boleh berlalu itu lenyap, sehingga kembali kita bersama-sama di rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Roh Kudus menolong memampukan kita menjalani hidup ini. Haleluya. Amin. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku.